Kenapa kalau di jalan kita susah sekali untuk stay di jalur kita? Kita selalu ingin lebih cepat. Kita ingin nyalip orang. Kita ingin ngelakson orang. Coba deh lihat di keadaan jalan. Keadaan jalan itu potret EQ yang paling jelas sih menurut gua. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari Wih keren. Ini pembahasan yang minggu balik lalu. lagi badannya. Kenapa? Oh, masalah kaos aja. Oh kaosnya. Kaosnya agak lebaran, bukan Iya, gemukan. iya, iya. Anda kalau Paham melihat saya itu harus benar-benar secara IQ tinggi, EQ yang baik dong. Kalau lo kan diawali dulu dengan PQ-nya, Pikir apa? physical quotient-nya. Jadi body mass fat-nya berapa? Iya. Bagus juga kali ya kalau kita ngomongin IQ dan EQ, ada body fat mass tapi buat EQ gitu. Wah, lo problem lo EQ lo. Masalah nih kan kayaknya masalah nih. Ukurnya gitu. dari situ ya. Kalau ada ukuran-ukuran gitu menarik banget. Nah ini sama yang pembahasan kita minggu lalu itu juga menarik nih Coach. Udah mulai ya? Udah mulai rame. Jadi kan kemarin kan teman-teman taunya mungkin gue pribadi juga secara detail ya. Gue taunya hanya IQ. Iya. Dan bahwa itu ternyata hanya paling besar perannya dalam kesuksesan lo 20%. 80%-nya itu ada di EQ. Dan kebanyakan orang nggak sadar kalau lupa ilustrasinya gini. Kalau lo pernah ketemu sama bos yang bawaannya lo ngerasa bego aja, lo kayaknya gila nih orang pintar banget, kok gue bego banget ya, gue nggak nyampe gimana ya gitu. Itu orang bisa jadi IQ-nya tinggi, udah pasti EQ-nya rendah. Iya, Ya. iya. Dan sebaliknya, kita pernah nggak ketemu sama orang yang habis ngobrol sama dia, kita langsung kayak nangkep. Bisa nih. Iya. Bisa, oke Pak, gue mau, gue bangun deh, gue kerjain. Nah, gitu. Nah itu EQ. Oke, boleh dibalik nggak? Misalnya orang memiliki EQ-nya tinggi, IQ dan EQ-nya pasti tinggi misalnya. Tapi dia nggak bisa nangkep gara-gara yang menerangkan EQ-nya rendah. Loh, nggak gini. Soalnya, ya maaf ya. Kadang ada mentor atau kadang guru dan lain sebagainya karena mungkin dia tinggi sekali ilmunya, tapi dia nggak punya mungkin retorika. Ya udahlah, kuncinya pokoknya intinya IQ-nya rendah lah. Sehingga kan kita ini ngomong apaan sih gitu kan? Nah, tapi kan nggak bisa digeneralisir bahwa gara-gara yang nangkep itu terus dia nggak ngerti, terus tiba-tiba kayak lu nggak ngerti ya, IQ lu rendah lo berarti. Kan nggak bisa gitu dong. Bisa jadi yang ngejelasinnya juga ngejelimet. Banget. Justru salah satu elemen kan ada beberapa komponen dari yang ngebentuk yang namanya EQ, yang E ya, EQ ya. Kita ngomongnya supaya sepakat nih. Ya udah EQ aja nggak apa-apa. EQ ya. Kamennya EQ. soalnya IQ ngomongnya. IQ dan EQ ya. Ini emotional quotient-nya tuh komponen pembentuk pertamanya aja namanya empathy. Gimana lo bisa jadi penyampai yang efektif kalau lo nggak punya empathy, kepedulian lo. Bukan cuma tahu. Kan ada istilah know your audience. Enggak, ini care about your audience. Itu yang gue tahu tuh. Care about your audience-nya itu nggak ada. Kalau care about your audience-nya itu nggak ada, ya lo akan ngomong dengan cara lo nggak peduli lo ngomong sama siapa. Oke. Nih gue nangkep ya. Ini sebelum baca komen dikit lagi Coach ya. Gue nggak tahu deh. Gue mungkin berawalnya agak-agak narsis nih. Yaitu berarti beruntung dong orang-orang marketing. Kenapa? Coba gue telah ya. Di marketing kan kalau memang dia paham, kalau memang dia dalamin marketing itu kan berarti kan tadi ya, know your audience, know your market, ya kan? Know your market behavior dan seterusnya. Betul. Nah itu kan di kita belajar. Bisa contekan ya. Iya di kita kan belajar. Nah sehingga kalau di marketing itu kan kita harus tahu perilaku customer kayak gimana, perilakunya audiens lu kayak gimana. Nah, gue tuh sebenarnya gue nggak tahu. Jujur pelajaran EQ lebih dalam setelah gue belajar dan kemarin ngobrol sama lo. Ini beneran teman-teman. Soalnya yang gue tahu ya hanya IQ. Terus kalau gue lihat-lihat ya, cocok logi nih ya. Lah ini mah yang gue pelajarin di marketing memang harus kayak begini. Nah maksud gue, apakah kebetulan dalam arti jangan diartikan dengan harafiah kebetulan gimana ya? Tapi emang apakah memang orang-orang marketing yang pelajari lebih dalam sehingga dia EQ-nya otomatis tinggi? Kalau gimana menggunakan ilustrasi lo, mungkin lebih tepat statementnya begini Der, orang marketing berpeluang untuk membangun EQ-nya karena ada dua faktor. Ada emang genetik lo tuh udah pasti pengaruh, ya kan? Ada punya pengaruh, ya kan? Oke. Tapi gue jadi inget Renat pernah cerita gitu, kalau suku bangsa tertentu punya kecenderungan tertentu. Gitu. Tapi yang paling besar, paling dominan itu pola asuh. Jadi nurture-nya. Nah di nurture ini, kalau lo ada di industri marketing, lo dilatih untuk know your customer. Oh iya, ya itu maksud gue. Tapi EQ ini kan bicara soal empathy. Empathy itu bukan know lo, care. Jadi pertanyaannya gini, kalau lo ngelihat customer itu sebagai objek,
Lo sudah memenuhi kaidah ilmunya tapi belum hikmahnya. Paham ya? Pernah kan ada yang bilang, iya, paham bedanya ilmu sama hikmah ya? Kalau ilmu tuh lo tahu, gue tahu, ngerti kan? Ngerti. Paham. Kok nggak dijalanin? Ya itu urusan lain. Gitu. Jadi paham ya? Dengan lo tahu ngelihat konsumen lo sebagai objek, belum tentu lo peduli. Karena kepedulian lo itu untuk ngejual barang ke dia, bukan untuk menuntaskan problem dia. Nih kita kasih contoh kasus ya. Iya. Gue sebentar pengen buru-buru ke komen-komen yang luar biasa sih sebenarnya, tapi bentar tanggung nih teman-teman. Gue kasih contoh. Gue nggak tahu ini EQ, nggak apa-apa ya, nggak usah enakan. Coach bilang aja ini EQ gue atau hanya rumus marketing. Itu dulu deh. Gue kadang misalnya diundang jadi pembicara. Ini true story nih. Terus gue lihat jawaban di branding atau marketing itu kan orang nanya gini, gimana sih Dar cara mulai bisnis gitu ya? Technical. Iya, ya kan? Gimana sih cara mulai bisnis? Gue bisa pakai mana aja. Di kepala gue tuh udah ngeset tuh tiba-tiba. Oh, gue pakai yang positioning. Ya lu bisa mulai dengan kefokusan produk lu. Bisa kejawab. Sebenarnya subjektifnya bisa kejawab aja gitu ya. Atau lu pakai eranya, nggak bisa lu ngomongin produknya, tapi itu apapun itu bisa. Atau pakai personality-nya, atau pakai identity-nya. Lu pasti pikir cara yang beda ya. Nah, sama ngecek. Ini sesimpel gini, ini muka-mukanya lesu nih. Muka-mukanya muka-muka ngantuk nih. Kalau gue langsung pakai yang ini, mereka kan gimana? Tapi kalau gue pakai yang ini, gue tuh tiba-tiba ngeset gitu. Itu apa ya? Soalnya kalau gue mikirnya itu ya marketing ada kayak begituan untuk ngambil atensi audiens. Betul. Kalau niatan lo, kalau sumber kreativitas lo dalam menyampaikan dengan cara berbeda yang kemudian lebih disimak, lebih didengar, itu karena supaya lo dapat perhatian dari mereka, ini belum EQ. Tapi kalau lo melakukan itu karena lo peduli supaya mereka dapat yang terbaik dari lo, itu EQ. Paham ya? Kalau gue biar dia ngerti, ya itu EQ. Kenapa? Karena komponen konstruksi pertama kan namanya tadi apa? Empathy ya. Building block kedua namanya social skills. Social skills itu makanya social skills nggak boleh duluan. Yang duluan itu namanya empathy. Kalau social skillsnya duluan, lo manipulatif. Oh iya. Lo jadi orang-orang, kita udah pernah bahas ya sociopath. Tinggal dilihat aja nih di obrolan sebelumnya. Psychopath itu social skillnya tinggi nggak? Ya, tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa know your audience. Dia bisa mengobservasi. Dia tekun banget ngelihat. Cuman yang membedakan apa? Kalau orang dengan empathy, dia dalam menyampaikan sesuatu itu bukan karena dia ingin didengar, tapi karena ingin dia mengerti. Paham bedanya ya? Iya. Kalau yang satu tuh ego. Nih di sini ada yang bilang, ada komentar yang tadi gue lupa deh kapan gue pernah baca. Dia kurang lebih komentar gini, gue nggak mau pakai EQ karena males pura-pura baik. Hah? Loh, yang mana? Coba terus deh, turun deh. Atas bawah. Nah nih. Saya tahu EQ perlu untuk sukses, tapi saya pilih cuek karena capek pura-pura baik. Nah ini kan problemnya gini. Ini mesti dibongkar ya. Oke. Iya kan? Lo baik itu karena emang lo peduli, sehingga lo memberikan yang terbaik, itu EQ. Tapi kalau lo pura-pura baik, itu definitely bukan EQ. Bukan EQ. Ditekankan nih sama dia nih. Bukan, kenapa? Karena lo udah jump ke social skills, tapi lo gak pakai empathy. Empathy itu apa sih? Apa bedanya empathy sama sympathy? Sympathy, ada orang di pinggir jalan kelaparan. Sympathy gimana? Oh kasihan ya, udah berapa lama ya tidak makan. Ya dia simpati. Maaf ya, iya. Hidup berat ya. Itu sympathy. Kalau empathy, lo nggak ngomong, lo duduk nangis, lo ambil makanan, lo bawa dia untuk makan bareng lo. Itu empathy. Oh visi misi dong. Tapi ya, visi misi kan? Tunggu dulu. Tapi ada juga kan yang begitu, namun ada kamera. Bener gak? Iya. Kesannya kan lo baik banget. Gila lo diajak makan, kenapa? Ngonten. Itu beda lagi dong. Ini tiga hal ini harus dibedakan saudara-saudara. Lo gak bisa lompat ke social skills sebelum lo melalui empathy. Dan yang paling gagal itu di empathy. Kan kita udah bahas kemarin. Makanya kita perlu bikin workshop ini. Kenapa? Karena dua, lo gagal menata ego lo. Lo dua, gagal mengelola distraksi. Dua itu. Kita ini dibangun untuk tidak punya empathy sekarang. Betul gak? Dengan cara dihadirkannya layar-layar ini, kita itu dibangun untuk lebih fokus
kepada apa yang kita mau fokus. Dan itu sebenarnya distraction apa? Jangan lupa rumusnya, mengalihkan dari yang penting ke yang dipenting-pentingkan. Paham ya? Bantuin orang penting nggak? Ya, penting. Tapi ada yang lebih dipentingkan, yaitu dilihat bantuin orang. Apalagi kalau kemudian bisa jutaan. Oh, nangkep gue. Bersihin tempat wudhu penting nggak? Penting. Kalau kelihatan lu lagi ngebersihin tempat wudhu, nah itu yang bahaya. Karena gini, iya. tugas gue kan, kita nggak bisa ngenakar hati orang ya. Kan bisa aja dia lagi bersihin tempat wudhunya karena emang dia peduli banget. Kenapa? Karena dia nggak suka ngelihat itu baik. Oke. Dan kadang-kadang ada orang yang iseng terus di film kan, iya kan? Jadi dikesankan bahwa orang ini bersihin untuk dilihat, gitu. Oke. Menjawab panggilan azan, dia jalan ke masjid penting nggak? Penting dong. Tapi kalau orang itu hadir di video azan, ya bagus. Menurut gue itu ajakan. Iya. Gue ngelihatnya itu ajakan orang untuk sholat. Bukankah baik calon-calon pemimpin itu menunjukkan dirinya sebagai orang yang ngajak sholat? Bagus dong, Der. Kenapa nggak semuanya? Maksud gue yang menjadi masalah kan kalau cuma satu, Der. Ya masa semua sih? Loh, enggak, maksud gue. Lah kan kalau memang maksud gue gini, Der. Ketahuan dia yang paling gini dong, ibadah. Der. Maksud gue gini, kalau televisi yang satu, karena kan bisa aja gue ngajak Derry. Kenapa? Karena gue punya nomornya Derry. Gue nggak bisa ngajak Renat, nggak bisa ngajak Aldan. Gue nggak tahu nomor mereka. Jadi kalau TV yang satu ngajak si bapak yang sebut aja namanya G gitu ya. Kan? Iya, G siapa? G Pamungkas. Gitu mungkin ya. Ya, kan? TV yang lain ajak yang lain dong. Ada Pak A, ada Pak B, itu juga diajak. Tapi semuanya ngajakin sholat. Menurut gue itu yang juara. Nggak tergantung kebijakan si pemilik TV juga sih. Gue kalau punya TV juga nggak gitu-gitu. Kita ngomong konspirasi media jadi ya. Jadi kan gini. Gue kalau punya TV nggak gitu-gitu amat juga sih. Maksud gue kan gini. Lo kan nggak bisa menilai isi hati orang. Iya, emang nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Jadi kita maksudnya ada di area yang, aduh rada susah nih kalau kita komentarin. Tapi yang pasti, lu lihat ke dalam deh. Komentar ini makanya gue berani sampaikan yang tadi itu ya, dengan mengatakan bahwa pura-pura baik itu problem. Kenapa pura-pura baik? Itu artinya lu punya social skills yang mumpuni tapi tidak didasari empathy yang relevan. Masya Allah. Oke, clear ya. Satu lagi nih, coba sambil kita Q&A atau mungkin respon teman-teman yang udah nulis komen. Abdul Razak dong yang atas dong, yang warna merah. Nah itu A tuh, klik. Kemarin saya umroh bang. Shock banget lihat orang sana kalau makan di kepal-kepal lalu dilempar ke mulut. Oh, kayak dibejek-bejek gitu ya. Bentar, mohon maaf, Saudi apa India tuh? Kalau umroh ke Saudi, yang saya tahu gitu-gitu India tuh yang saya tahu tuh. Anda salah kali, umrohnya ke Saudi bang. Oke, lanjut. Sedangkan bukannya yang benar 3 jari atau tidak berlebihan. Ini gak ada kaitannya kayaknya. Enggak. Ini cuma respon aja. Saya pikir tadi ada shock lihat orang. Gue pikir ini dia ngeliat orang tuh empati apa tidak. Tapi tadi kalau nanya hukum jangan di sini ya. Anda kalau mau nanya fikih-fikih cara makan di channel Ustadz, karena kita lagi tidak menghukumi orang. Yang lainnya ya. Nah ini, Oni. Bang mau tanya, kalau IQ rata-rata orang Indonesia naik ke 90-an, IQ-nya orang Indo gimana? Ada yang bikin penelitiannya nggak ya? Jadi IQ-nya rata-rata naik. Kan katanya kita 78 deh. Tadinya 78. Terus ada riset yang lain 90 kan? 90. Nah, kabar baik dong. Ya kabar baik. IQ-nya ikutan naik atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi bertahan tinggi, ya kan? Wujud IQ itu adalah kepedulian, dan kita salah satu bangsa yang nanti bisa dibantu nama Aldan. Tingkat generosity, generosity itu kemurah hatian. Kita itu bangsa yang paling senang berbagi. Jadi gue boleh mengasumsikan dari data itu, karena gue nggak tahu ada riset soal IQ. Tidak bisa dimatrikulasikan, tidak semudah IQ dikalkulasinya kalau untuk IQ. Tapi kelihatannya adalah nomor 1 dari dari level of generosity. Di seluruh dunia kita bangsa yang paling murah hati. Salah satu bangsa yang paling murah hati. Tapi potret keduanya rada PR. Apa tuh? Potret keduanya adalah keadaan di jalan rayanya gimana? Kenapa tiba-tiba jalan raya? Jalan raya itu indikasi yang paling clear. Nanti bisa dicari juga ya Aldan ya kan? Oh, ini Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia. Ini yang generosity ya. Ya, kita paling tinggi loh. Paling tinggi ya. Paling dermawan di dunia.
Lihat nih, laporannya itu dirilis dari Charities Aid Foundation. Keren kan? Di komponen EQ yang ini kita menang. Bahwa kalau ada yang susah kita peduli. Artinya apa? Orang dermawan itu kan bisa jadi karena empati, bisa juga karena konten, bisa. Ada. Tapi kita asumsikan karena empati. Tapi yang gue ingin tunjukkan adalah keadaan di jalan. Kenapa? Aldan bisa nggak tunjukin kalau di Jerman itu ada video klipnya ya. Di Jerman kalau ada ambulans lewat, otomatis orang-orang itu menyingkir. Bukan cuma ngasih jalan, tapi menyingkir. Jadi dari 3 lane, misalnya ambulans mau lewat, semua yang ada di tengah itu menyingkir ke kanan dan kiri sehingga dia bisa dengan cepat melalui kemacetan itu. Kita termasuk orang yang kita juga ada gitu. beberapa yang masih songong dan alhamdulillah dipermalukan, ya kan? Dengan ngalangin ambulans. Ada kan kisah-kisah ngalangin ambulans kan? Itu tanda bahwa IQ-nya rendah. Tapi gini, komponen lain kalau bukan ambulans gimana? Kenapa kalau di jalan kita susah sekali untuk stay di jalur kita? Kita selalu ingin lebih cepat. Kita ingin nyalip orang. Kita ingin ngelakson orang. Coba deh lihat di keadaan jalan. Keadaan jalan itu potret IQ yang paling jelas sih menurut gue. Coba. Jadi kalau dilihat di jalan raya Indonesia, terutama di Jakarta ya, IQ kita rendah. Jadi menarik ya. Kayak di India juga kan ngejelimet banget tuh. Jelimet. Gini coach, ini ada hubungannya dengan video-video viral memperlihatkan dari CCTV di Cina. Ada orang yang kecelakaan dilewatin aja diem. Tahu gak sih kayak gitu? Yang tingkat kepeduliannya rendah. Itu gue pernah nemuin beberapa CCTV Cina. Jadi misalnya di tengah jalan terus tiba-tiba ada cewek kepleset, motornya jatuh, udah kejang-kejang, orang cuma lewat ngeliatin doang. Ini ada hubungannya gak ya? Sama kepedulian? Bisa. Karena udah jelas itu ada kaitannya juga dengan kepercayaan kan. Kadang-kadang gini, nipu. Karena lo khawatir ditipu, jadi lo jalan. Jadi bukan serta-merta menunjukkan ketidakpedulian lo. Atau takutnya malah dia disalahkan, dia adalah penyebab kecelakaan. Iya, dia penyebab kecelakaan itu juga sangat mungkin. Jadi variabelnya tuh banyak. Dan artinya kalau untuk menakar keadaan kita seperti apa, nggak boleh dilihat dari satu insiden saja. Kayak ambulans itu kan juga salah satu bentuk insiden. Tapi kalau berkali-kali akan kelihatan. Namun yang paling penting menurut gue adalah keadaan jalan raya secara umum. Gimana? Gue ngerasa kok lagi jalan itu tiba-tiba disuruh minggir. Gue lagi jalan di trotoar, men. Disuruh minggir sama motor. Motornya naik trotoar? Motornya naik trotoar. Sangat kurang ajar sekali Anda ya. Terjadi sampai sekarang. Kalau macet gitu ya, nggak mau motor nunggu di jalur jalan raya, dia akan ngambil jalur yang lain gitu. Dan ini ditunjukkan dengan kepedulian si pengatur. Empathy itu diawali dari mana? Dari yang mengatur dong. Dari pemerintahnya dong. Penyediaan jalur-jalur itu kan salah satu bentuknya. Kalau nyuruh orang, lo jangan semuanya pada naik mobil pribadi. Iya, itu baik. Tapi disediakan opsinya nggak? Ya alhamdulillah kan ada MRT, alhamdulillah ada LRT gitu kan. Nah, jadi EQ itu nurture-nya punya peran yang besar. Diawali dengan pemerintah yang EQ-nya tinggi. Pemimpin yang EQ-nya tinggi. Kalau lo ada di organisasi yang EQ-nya tinggi, kan kita udah bahas kemarin contohnya Pak William Surajaya, Pak siapa lagi, Pak Holcim, yang Pak Tim McKay. Terus masih ingat kan yang gue cerita sama lo yang kalau si Samsung dia mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk tinggal loh selama 1-2 tahun di daerah yang bukan Korea, yang jauh jauh di sana. Kenapa? Supaya dia bisa ikut merasakan yang dirasakan orang-orang itu. Oh, berarti ngaruh banget. So it's good ya? for business. Empathy itu great for business. Oh, berarti kalau ngaruh dijalankan dengan baik. Iya, perusahaan kalau pemimpinnya IQ-nya tinggi. Pasti. Itu ngerek semuanya. Tapi ingat ya, kalau pemimpin yang IQ tinggi kemudian dikelilingi sama orang-orang yang IQ-nya rendah, kan kita udah ngomong ya. Yang bawah naik, yang atas turun. Iya. Keadaan itu mesti kita pahami. Iya, perusahaan CEO-nya IQ-nya tinggi ngaruh ke perusahaannya. Ya mudah-mudahan ngaruh ke orang-orangnya. Ya, ngaruh ke si CEO-nya juga harus piawai juga memilih timnya atau si levelnya misalnya. Bingits. Ya, abis itu anggota dewan, ketua DPR-nya juga harus memiliki IQ yang tinggi dan wakil-wakilnya. Komentar-komentar seperti itu ngapain sih demo nggak panas? Itu mengindikasikan misalnya ya, itu mengindikasikan IQ, komentar-komentar dari IQ yang rendah. Tapi kan maksudnya emang ngapain demo, ngapain rusuh? Iya, maksudnya kan bisa difasilitasi, bukan langsung menyalahkan.
Paham ya? Atau ngapain sih kok minta-minta terus? Emang nggak kerja? Oh ya, oke. Iya kan? Jadi begitu banyak hal menurut gue yang kalau kita kan nggak paham alasan orang melakukan sesuatu tanpa kita benar-benar meluangkan waktu untuk tahu. Nah, apa sih yang ganggu lo? Oke, daripada lo demo, gue ngobrol ya sama lo ya. Nah, bener ya? Iya, dibukain pintunya. Iya. Tapi kalau demo terus dia ngomongnya sama wartawan, nggak ada hubungannya kan? Iya kan? Membenahi urusan nggak? Terus malah dibaca jadi asem gitu kan? Malah memperuncing keadaan. Nah, itu hal-hal itu yang menurut gue EQ itu efektif untuk meredam situasi konflik. Situasi yang menjadi semakin runcing. Makanya perusahaan-perusahaan yang mumpuni, orang-orang yang diisi oleh organisasi yang diisi oleh orang-orang yang EQ-nya tinggi, punya kecakapan untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Efek nggak? Oh iya. Efek. Jadi orang nggak sungkan untuk ngomong sama lo karena tahu lo kalau dikasih kabar buruk, lo bukannya marah-marah, lo malah seneng. Ini jadi kepikir banget ya. Masa terkait negara apa segala macam, ya kan? Memimpin nanti negaranya berarti kalau memang di kepalanya memiliki EQ yang tinggi juga asik banget ya. Banget. Negara ini, Masya Allah ya. Banget. Jadi memang proses-proses itu tadi butuh dipahami. Ya. Kan lo tadi nanya pertanyaannya terkait tentang keadaan EQ di Indonesia gimana ya? Alhamdulillah kedermawanannya baik, artinya empatinya insya Allah baik. Tapi kalau di jalan raya masih kusut. Nah, coba cek deh contoh-contoh di sekitar lo gitu ya. Apakah keadaan EQ-nya seperti apa? Bisa diamati kok. Ya. Komentar bos lo pada saat keadaan normal gimana, pada saat keadaan pelik gimana, itu kan kebeda ya. Ada yang kalau keadaan semua lagi baik-baik, ya dia baik. Tapi kalau keadaan lagi pelik, dia ikut pelik. Ya kan? Ada orang yang mau keadaan baik, keadaan pelik, dua-duanya baik. Paling parah adalah keadaan buruk dia pelik, keadaan baik dia juga pelik. Nggak maunya apa sih itu orang? Iya makanya kan. Iya kan? Jadi lo sebenarnya gini, ini ilmu yang dibutuhkan untuk nomor satu, lo bisa mengobservasi sekeliling lo, tapi itu jadi modal buat diri lo. Gitu. Balik ke komentar tadi. Coba dong, lihat lagi dong. Nah ini ya, dari Zupalazi. Sebagai manusia, kita memiliki perasaan, pandangan, pikiran, apalah itu intinya dalam diri kita. Sehingga keseimbangan dalam diri adalah puncaknya. Bukan IQ benar dan EQ paling benar. Mengenali diri, tahu diri, pasti akan menghargai lingkungan. Nah, ini lumayan ya. Mungkin agak sedikit kontradiktif. Jadi tolak ukurnya adalah sebenarnya mengenali diri sendiri. Jadi bukan IQ benar dan EQ paling benar. Nah itu sepakat nggak coach? Tapi gimana cara mengenali bahwa kita nih tahu diri kalau kita nggak punya EQ dan IQ ya? Iya betul. Iya sebenarnya gini, kawan kita ini mungkin melihat ini sebagai konsep yang berbeda. Tapi ilmu IQ, EQ dan kemudian ada SQ dan begitu banyak hal-hal lain, QQ yang lain, itu kan sebenarnya sarana untuk mengenali diri. Iya kan? Kalau lo nggak pakai kalibrasi alat-alat itu bisa nggak? Ya bisa. Lo udah ditunjukin kayak misalnya kuliah lo dapat IPK-nya berapa, waktu lo sekolah dapat berapa, itu kan indikator IQ. Kemonceran berpikir lo itu kan udah bentuk salah satu potret diri. Ya kan? EQ juga bisa lo mulai dari kesukaan lo, mungkin ngelihat yang kagak jelas itu yang horoskopan gitu ya, atau lo ikut MBTI, itu salah satu bentuk untuk mengenali diri. Tapi yang paling penting ya, dan aku ingin melengkapi apa yang dikatakan oleh kawan kita ini, yang paling penting dan kerap terlupakan adalah bahwa kita adalah makhluk yang terus bertumbuh kembang. Nah, pilihannya mau bertumbuh kembang ada di kita. Ya, dan banyak yang kemudian dalam kondisi ini memilih untuk ada dalam kotaknya. Paham ya? Lo kok gitu? Ya emang gue aslinya tuh Moody. Mau diapain dong? Loh, kok lo jadi minta dipahami, bukan berusaha memahami, dan itu udah jelas kegagalan empati. Tadi kan kita udah ingat ya, paling basic apa? Empathy. Nomor 2 apa? Ya, social skills. Ya kan, karena kalau udah ada social skills, ya yang didasari oleh empati, begitu banyak hal istimewa untuk lo bisa lo lalui, dan kemudian lo bisa lebih mengenali, oh karakteristik saya ini seperti ini ya. Kalau saya dihadapkan dalam kondisi ini tuh begini. Kalau saya dihadapkan dalam kondisi itu tuh begitu. Masuk poin ketiga, Dar. Apa tuh? Self-awareness. Self-awareness kan kenal diri sebenarnya. Iya kan? Dan diri ini kan bukan kayak titik. Diri ini kan masih koma, masih terus berlanjut.
cara lu merespon satu kejadian beda dengan lu merespon kejadian lain walaupun mirip, betul nggak? Iya. Kenapa? Itu menunjukkan apakah terjadi pendewasaan atau sebaliknya terjadi penurunan gitu kan? Iya kan? Kalau dulu lo misalnya ada orang marah-marah kan, mesti yang kita bahas kemarin, ya kan? Kalau dibilang dimaki-maki, kalau dulu lo bisa dia mencerna, mendengar, sekarang lo maki balik malah, gitu kan? Jadi artinya malah penurunan. Menurun deh. Iya kan? Nah itu yang mesti dipahami. Oke, dalam berkarir juga sama ya Coach ya? Banget. Artinya sekarang banyak penonton-penonton kita nih sekarang nonton Coach kasih solusi pasti tujuannya ingin punya karir yang baik. Insya Allah. Nah, apakah memang EQ, IQ ini hanya dimilikin buat bos saja? Nah, itu sesimpel itu tuh. Kalau gue kalau kita masih di bawah, ya gue tahu gue melakukan apapun gini. Oke, gue harus belajar EQ. Gue mau ikutin workshop yang memang betul-betul nantinya insya Allah akan ada dari Coach Rene gitu bikin satu workshop seputar gimana caranya naikin EQ. Nah, tapi bukan itu malah menjadi kayak hal yang sia-sia ya ketika gue masih level, bukan siapa-siapa, bukan gitu siapa-siapa, terus tiba-tiba apa gunanya? Gue berbuat baik sama siapa? Betul, gitu. Gue menjadi inisiator, gue punya intuisi yang tajam. Giliran gue melakukan sesuatu tingkat kooperatif, disangkanya caper. Ya orang cecunguk, lu mau ngapain sih? Enggak Pak, saya punya gagasan begini-begini. Apa sih? Gitu kan, pasti takutnya gitu kan. Atau kalau lo nggak memperdalam EQ, IQ, lo juga akan nggak ada kenaikan gitu loh. Jadi kita fokus di bawah dulu deh. Kalau untuk ngomongin yang si level ke atas wajar. Karena kapal ini gue yang akan tahu nih arahnya mau kemana gue bawa. Ya apalagi GM minimal dari manajer GM itu oke lah dia belajar EQ misalkan. Nah kalau yang dibawa kan baik salah apa lagi? Nah itu loh. Kan justru ini menariknya ya. Kita ada beberapa cara menjawabnya dari. Tapi yang nomor satu tuh begini. CEO, presiden deh. Ya. Raja deh. Ya. Mulainya kan dari bukan siapa-siapa. Oke. Bahkan raja pun mulai dari bayi. Iyalah. Kalaupun dia dijadiin raja, dia kan nggak merasa tahu dia raja gitu ya. Oh iya. Apalagi yang namanya CEO, dia pasti pernah melalui proses sebagai direktur, mungkin sebagai GM, sebagai manajer, sebelumnya sebagai remah-remah momogi, kutu kupret gitu, betul nggak? Iya betul. Jadi proses perjalanan dia itu diwarnai dengan tumbuh kembang kecakapan dia berpikir, tapi mudah-mudahan juga dilandasi oleh kecakapan dia dalam berinteraksi, menakar situasi, menilai diri. Tadi masih ya empathy tadi? Nomor 1 empathy, nomor 2 social skills, nomor 3 self awareness gitu kan. Nah, ini dibutuhkan dalam proses lo mempunyai diberikan amanah yang lebih besar. Kalau lo nggak punya kepedulian untuk mengembangkan itu sekarang, ya artinya memang lo sepatutnya di sini-sini aja gitu. Kenapa? Karena semakin ke atas lo semakin butuh bahwa lu sekarang belum melihat ini sebagai sebuah kebutuhan. Jangan-jangan itu indikasi bahwa sebenarnya lu sangat butuh tapi lu nggak tahu. Oh makanya butuh EQ. Butuh EQ. Kenapa? Enggak, gue nggak pernah punya problem. Nah itu indikasi kan. Masih ingat nggak? Orang yang mengatakan gue punya problem itu separuh problemnya udah selesai. Tapi orang yang bilang gini, problem apa? Enggak, gue nggak punya problem itu. Sombong. Kata siapa gue sombong? Lu tuh punya problem yang lu nggak sadari kalau lu punya problem. Itu yang paling berbahaya. Iya benar. EQ adalah sebuah konsep yang orangnya dulu harus merasa ada sesuatu yang mesti dikembangkan dari gue. Bukan, nih kayaknya lingkungan gue semua butuh EQ. Nah itu hati-hati ya. Kalau lu dalam mendengarkan percakapan ini, insting lo yang pertama, respon lo yang pertama, bos gue butuh banget nih ikut EQ. Jangan-jangan itu sebenarnya yang butuh lu. Karena lu cepat sekali ngejudge orang. Oh ini di pelajaran atau pernikahan sama dong? Banget. Misalnya gini, si yang perempuan sibuk benahin pasangannya. Iya, si perempuan merasa atau si istri merasa bahwa enggak ini suami gue salah. Begini. Sehingga wajar kalau kita menikah harus cerai. Iya. Tapi jangan-jangan bisa dibalik nggak? Penyebab laki begitu kan jangan-jangan mungkin dari si istrinya. Nah itu gimana? Itu apakah ini adalah waras. Bentuk bahwa keduanya memiliki IQ yang rendah? Karena nggak bisa saling menilai. Sangat mungkin. Ya, kan tadi masih ingat ya dari apa pertama? EQ, empathy, social skills, self awareness. Nah ini yang nomor 4 nih Der. Kaitannya pas banget yang lo baru omongin.
dalam lo menakar orang-orang yang ada di sekitar lo, menguji, mengobservasi, menilai, ngejudge orang-orang yang ada di sekitar lo. Ini namanya self-regulation. Karena pada saat lo bisa meregulasi diri lo bisa meregulasi mana hal-hal yang bisa gue kendalikan dan mana yang enggak. Orang yang nggak punya kemampuan meregulasi perasaannya, emosinya, dia tunduk sama emosinya. Kenapa lo maki dia? Ya gue marah, gue maki dong. Loh, nggak gitu Pak. Lo mesti punya self-regulation. Kenapa kalau kemudian di depan para bos lo bisa menjaga agar nggak marah, tapi di depan para satpam lo bisa seolah-olah lo bisa sebengis itu? Ya karena mereka lebih rendah dari gue. Oh, itu berbahaya. Lo regulasi lo artinya hanya berfungsi kalau ada social construct, konstruksi sosial yang mengharuskan lo tunduk. Tapi kalau nggak ada itu, lo nggak berlaku gitu. Jadi maksudnya gini, lo boleh kurang ajar ke anak buah lo, tapi lo nggak boleh kurang ajar kepada bos lo. Itu kan double standard. Lo gagal meregulasi diri lo. Nah itu yang disebut sebagai self-regulation. Dan jujur Der, self-regulation ini apa yang diregulasi kan pertanyaannya? Ya dua itu tadi yang kita mau bahas. Ego dan distraksi. Ego and distraction, dua itu. Apalagi distraksi dan ego. Ada lagi gak? Ada apa? Ego dan distraksi, udah dua itu aja deh. Kenapa? Karena lo udah beres ngelihat diri lo gak akan mengkotakkan diri lo. Lo akan bisa meregulasi diri lo. Kenapa distraksi? Karena sebelum lo mau meluangkan waktu untuk meregulasi diri lo, mengobservasi diri lo, jangan biarkan diri lo senantiasa terdistract oleh ini. Atau oleh Netflix, atau oleh ini gue ngomong tentang diri gue sendiri. Ya. Wah ini keren nih, IQ, EQ. Sebenarnya kalau teman-teman ngeliat dari pekan lalu, itu udah tipis-tipis, nanti kita coba potong-potong videonya terkait dalam hal penambahan EQ atau mungkin menambah skill kita dan ya apapun itu bentuknya, gimana caranya biar EQ nggak jeblok gitu ya. Nah teman-teman cek aja postingan yang di pekan lalu. Tapi pas banget, sekarang kita kerucutin aja. Kalau kemarin bilangnya adalah bahwa buat teman-teman yang ingin gimana caranya EQ nggak jeblok, ada link di video itu di deskripsinya. Sekarang kita coba kentalkan lagi teman-teman ya. Nah ini kita bahas sekalian aja benar-benar untuk menyambung obrolan kita di pekan lalu. Kita bikin aja workshopnya. Boleh. Ya teman-teman ya, cek aja nih. Linknya masih sama, tinggal teman-teman isi aja karena udah beberapa ada yang daftar tuh terkait dalam workshop yang kita mau nanti butuh kita 2 bikin. hari Der. Sabtu Ahad asik nggak? Boleh, karena gini. 1 hari total bahas ego, 1 hari total bahas distraksi. Nah itu tuh. Jadi EQ itu sebenarnya komponen pembukanya. Gue cuma pengen ngomong ya. Gue pernah satu proses ya Der ya, di dalam perjalanan karir gue yang panjang ini, yang tua banget ini. Kan gue kadang-kadang membahasakannya gimana ya. Lo tuh kadang-kadang lo berinteraksi dengan anak-anak muda yang lo tahu pinter. Oke. Tahu ya, lulusan Harvard, Ivy League lah, atau UI atau apa gitu ya. Tapi gini, dalam interaksi lo akan menakar kemampuan EQ-nya dan lo tahu butuh dikembangkan atau enggak. Gue menceritakan ini bukan dalam konteks menyampaikan keburukan ya. Tapi gue cuma ingin ngasih pelajaran begini. Pernah satu situasi gue minta ada satu anak yang ditempelkan ke gue, intern gue, untuk tolong ambilkan kopi untuk tamu. Kalau gue kopi biasanya untuk gue sendiri, gue ngambil sendiri. Tapi kalau ada tamu kan gue lagi berhadapan sama tamunya. Ya kan, jadi gue ada di ruang meeting itu. Jadi gue minta orangnya untuk bantu intern gue untuk ngambilin kopi. Wajar nggak? Wajar lah. Wajar. Ya masa lo yang keluar terus tamu lo dibiarin begitu? Iya kan, gue menghormati tamu. Iya. Kalau gue bisa, gue langsung keluar. Oke. Iya kan? Iya. Nah, ini menarik ya. 5 menit, 10 menit, setengah jam, akhirnya nggak datang. Kopinya nggak datang. Terus waktu ditanya, gue nanya ke si intern ini, kopinya mana? Oh, OB-nya lagi sibuk, OB-nya belum ada. Menarik. Jadi ya? anak magang ngasih jawaban, maaf Pak, OB-nya lagi sibuk. Berarti begitu ditugaskan si anak magangnya bukan bikinin, lempar ke OB. Kenapa? Okay. Ini asumsi gue itu lulusan perguruan tinggi, masa bikin kopi? Paham ya? Ada beberapa gini, hal paling kecil, coba ya kawan-kawan ya, perhatikan dalam hidup lo. Hal-hal paling kecil itu menjadi penanda utama tingkat EQ readiness lo.
Iya lagi. Bener nggak? Iya Ada orang yang bilang pernah ada satu case ya. Gue lupa kalau nggak salah. Salah satu petinggi di financial institutions. Dia itu kalau mau mempekerjakan orang, yang dia akan pekerjakan itu anak baru ini diajak makan berdua. Dari situ dia akan memutuskan, dan dalam obrolan itu hampir tidak pernah ada percakapan tentang pekerjaan. Terus indikatornya gimana? Menarik ya. Nih menarik gini. Dia bilang gini. Anak muda ini saya pekerjakan atau saya tidak pekerjakan tergantung dari respon dia. Saat pertama bagaimana dia memperlakukan waiter yang ada. Banyak kan suka yang manggil waiter ya. Mas. Lah kayak main burung. Betul ya? Iya. Iya kan? Terusnya, jadi dia sopan ke lo, tapi ke orang yang dia rasa nggak bisa memberikan lo apa-apa, dia menekan. Terus bagaimana dia memesan? Apa yang dia pesan? Ini bukan nggak maksud bikin lo overthinking ya. Yeah. Tapi orang-orang yang nggak punya kesadaran akan hal ini, itu artinya sebenarnya lo punya problem besar dan lo nggak sadari. Contoh kayak kalau dia pesan makanan, dia langsung udah kasih semuanya tuh, belum dia rasain dulu. Oke. Artinya apa? Lo lebih cepat judgmental kan sebenarnya kan. Oke. Iya kan? Oke. Atau lo mungkin juga udah sangat sering makan di situ gitu, tapi rata-rata sih nggak seperti itu. So cerita gue ini sebenarnya gini, ini hal kecil sih, tapi menentukan perjalanan karir, pekerjaan, bisnis seseorang. Oke. Nah, ada yang bilang katanya kalau watak nggak bisa dirubah. Karakter, sorry. Nah, itu gimana? Apakah ada hubungannya dengan EQ? Misalnya kita naikin EQ-nya terus karakternya jadi berubah? Karakter itu konteks nggak bisa diubahnya begini, Der. Karakter tuh ada di ujung, kita sebut piramida deh. Iya. Kalau lo mau ngubah atasnya doang nggak bisa, lo mesti ubah bawahnya dulu. Jadi lo mesti ubahnya dari mana? Niat. Orang-orang yang karakternya buruk, maaf, gue boleh asumsikan tanpa harus menakar isi hati orang itu, niatnya nggak benar. Betul nggak? Karena abis dari niat, dia akan menentukan cara berpikir. Cara berpikir, tutur kata. Tutur kata, perilaku. Perilaku, keputusan karakter. Kan kita udah ketahuan ya, kalau guru-guru kita udah sering ngomong lah, kalau kau kedapatan mencuri, walaupun kau mengaku ini pertama kali kau lakukan, hampir dipastikan ini bukan yang pertama. Kau baru pertama ketangkep. Selingkuh ketahuan, bisa dipastikan itu bukan perselingkuhan dia pertama. Betul? Oke. Betul? Betul? Kenapa? Dibukanya saat itu. Betul? Apalagi keburukan-keburukan lain, korupsi itu ujung. Bawah-bawahnya itu yang perlu dibenahi. Nah, pada saat lo bilang karakter nggak bisa diubah, betul. Karakter sendiri tidak akan bisa diubah tanpa lo mengubah dari yang paling bawah. Makanya hidayah itu sangat dibutuhkan. Tapi setelah hidayah dibutuhkan, ya yang ngatur hari-hari niat lo apa? Niat antara lo pura-pura berbuat baik atau lo karena emang baik. Kan dua hal yang berbeda. Dari kasat mata dua-duanya begini, Der. Iya Pak. Iya. Cuman yang satu pura-pura, karena gue dibutuhkan begini. Sementara yang satu, iya, gue menikmati sekali ada di sini. Gue diberikan posisi untuk bisa mendengar dan menyimak guru gue. Masya Allah. Beda kan? Beda. Tapi apa kita bisa ngejudge? Oh lo yang ini nggak boleh juga. Iya, jangan. Jangan nggak waras lo lama-lama. Oh berarti artinya masih ada harapan ketika teman-teman misalkan. Ada. Nah itu mutlak. Kita bikin aja ntar sekalian biar enak panjang ngobrolnya. Boleh. Karena kalau gitu kan lebih teknis kan, lebih pakai PowerPoint misalnya, atau mungkin lebih tanya jawab, lebih interaktif, komunikatif. Di workshop masih sama teman-teman. Ya kalau memang lebih enak sih sebenarnya lo coba tonton yang episode lalu. Habis itu nanti digabung sama yang sekarang. Nanti insya Allah lo semakin yakin bahwa betapa pentingnya IQ dan EQ ya. Yes. Nah workshop ini insya Allah akan 2 hari. Nah teman-teman, di sini tuh kita bikin gimana caranya teman-teman biar EQ-nya nggak jeblok, karena ngaruh ke karir, ke bisnis juga bisa ya. Sorry Der, ya yang paling penting tuh nggak apa? Keluarga. Iya. Berapa banyak pernikahan akhirnya terhempas, ya, hanya karena pasangan itu tidak mempunyai kepedulian terhadap EQ.
alias nggak punya kepedulian terhadap egonya masing-masing, lebih peduli sama ego pasangannya, betul? Betul. Ya, dan nggak mampu mengelola distraksi. Semua merasa butuh diperhatikan, tapi pada saat lo harus memperhatikan, lo perhatiannya kemana? Betul? Betul. Betul. Jadi emang gampang ngomong. Percaya, gue juga melalui ini. Ini juga proses. Makanya buku itu dibuat sebenarnya nanti yang lo akan lihat di screen. Your Career Workbook itu esensinya workbook. Lo itu diminta untuk ngucek-ngucek buku itu, mewarnai buku itu, nyoret-nyoret buku itu. Karena isinya adalah perjalanan lo ke dalam diri lo. Ada pertanyaan-pertanyaan yang gak nyaman, tapi butuh untuk lo lalui. Ya, kenapa? Inilah kalau mau proses menguliti diri itu. Esensi mengenal diri itu apa? Menguliti diri. Itu yang paling berat. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Ya, klik aja nanti informasi ada di dalam situ. Yes. Tapi jangan banyak-banyak biar kondusif. Ya, ini online kan? Online. Jadi jangan banyak orangnya, misalnya maksimal 1.000 atau 500 kayak gitu. Boleh. Karena kalau kebanyakan takutnya ntar tanya jawabnya nggak mungkin coacher yang lain semuanya. Betul. Ya, jadi ikutan aja deh. Betul. Ya, berarti ya sesuatu yang tepat biasanya tuh harus diambil dengan segera cepat biasanya. Hati-hati kalau Anda mikir-mikir taunya nggak dapat tuh. Nah, itu hati-hati. Itu dia. Oke, informasi lebih lanjut di deskripsi di bawah ya. Coach kasih solusi.